Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Tanjung, NPM 5020079. Saya berasal dari kelas 3B PGSD. Baiklah, saya di sini ingin membahas materi yang berjudul teori-teori belajar. Sebelum masuk ke materi, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teori-teori belajar itu ada 4. Yang pertama ada teori behaviorisme. Yang kedua ada teori kognitivisme. Yang ketiga ada teori konstruktivisme. Yang keempat ada teori humanisme. Disimak ya videonya. Yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini, sebab pengukuran digunakan sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku. Maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar mengajar menekankan pada pemberian stimulus dan respon yang menjadi rutinitas peserta didik. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Yang kedua, teori kognitivisme. Kurt Lewin berpendapat bahwa seseorang yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memberikan informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip yang telah dimiliki. Kemudian, merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh, agar mampu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Maka ia harus melibatkan diri secara aktif. Maka dapat disimpulkan teori ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran informasi tersebut, kemudian merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan teori ini selalu mencari kebenaran tentang informasi baru dan merevisi informasi lama jika tidak digunakan lagi. Nah, yang keempat ini adalah teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Pendidik berperan menjadi fasilitator dengan memberikan motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa teori ini kebebasan peserta didik dalam memecahkan masalah dan guru memberikan motivasi serta memfasilitasi peserta didik dalam menemukan cara belajarnya masing-masing. Nah, manfaat yang didapat setelah Anda menyimak penjelasan dari saya tadi, yang pertama itu bisa membantu guru untuk memahami bagaimana cara siswa belajar. Yang kedua, bisa membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. Yang ketiga, memandu guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang kelima, mencapai hasil prestasi yang maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf.
Semoga materi tadi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.